Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil tugas mengenai kontrol audit sistem informasi menggunakan framework COVID 2019. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Permasalahan utama. Permasalahan utama yang dipilih adalah keamanan data dan pelanggan. Baru sebagai perusahaan e-commerce, keamanan data pelanggan merupakan prioritas utama karena perusahaan mengelola data pribadi dalam jumlah besar. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial, pelanggaran regulasi, kerusakan reputasi, serta menurunkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, sasaran bisnis yang dipilih adalah meningkatkan keamanan data pelanggan melalui penerapan kontrol keamanan, pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, dan sertifikat keamanan. Berdasarkan desain vektor COVID 2019, prioritas ini didukung oleh tingginya risiko pengelolaan data, isu keamanan informasi yang kritis, meningkatkan ancaman siber, serta kebutuhan untuk mematuhi regulasi perlindungan data. Selanjutnya, analisis desain faktor di FD 1 sampai 10 COVID 2019. Di FD 1, enterprise strategi, fokus pada pertumbuhan bisnis dan efisien biaya dengan tetap menjaga inovasi dan keamanan data pelanggan. Di FD 2, enterprise goal, prioritas utama adalah manajemen risiko, kepatuhan regulasi, kualitas layanan, dan perlindungan data. Di FD3, risiko profil. Risiko tinggi pada pengelolaan data, keputusan, dan akses tidak sah, sehingga manajemen risiko TI diperlukan dan diperkuat. Di FD4, IT Related Issue. Isu utama meliputi keamanan informasi, privasi data, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan TI. Yang kelima, di FD5 dan di FD6, Trade Landscape dan Compliance, ancaman siber dan kebutuhan kepatuhan sangat tinggi, sehingga proses IDM 03, APO 012, APO 13, dan di SS04 menjadi prioritas. Di FD7, Enterprise Rollout IT. TI berperan sebagai strategis dalam mendukung tujuan bisnis dan keamanan informasi. Di FD8, Sourcing Model. Model sourcing tidak mempengaruhi prioritas, namun kontrol keamanan harus konsisten pada seluruh lingkungan TI. Di FD9, Implementation Methods. Pendekatan DevOps diproteskan untuk mendukung perubahan yang cepat, aman, dan berkelanjutan. Di FD10, Teknologi Adoption Strategi. Adopsi teknologi dilakukan secara bertahap dan seimbang dengan tetap memperhatikan strategi SDM dan pengelolaan perubahan. Selanjutnya, domain proses APO 02 Menetrix, APO 1201 koleksi data. Definisi melibatkan mengenali dan mengumpulkan informasi yang penting untuk membantu proses mengenali, menganalisis, dan membuat laporan tentang risiko teknologi informasi. Aktivitas yang pertama, menentukan cara mengumpulkan dan mengelompokkan data risiko teknologi informasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang risiko yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, menentukan jenis dan golongan risiko yang digunakan oleh organisasi. Yang keempat, merekam kejadian, masalah, dan peristiwa yang bisa menyebarkan risiko. Yang kelima, mengumpulkan data tentang risiko dan tren ancaman keamanan informasi yang pernah terjadi sebelumnya. Yang keenam, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko. Yang ketujuh, menganalisasi kondisi yang dapat memicu munculnya risiko. Yang kedelapan, melakukan evaluasi data risiko secara berkala. Selanjutnya, APU 1202 analisis risk. Definisi melakukan pengecekan terhadap risiko yang sudah dikenal agar mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi dan bagaimana pengaruh terhadap perusahaan. Aktivitas pertama, mengidentifikasi kemungkinan yang terjadi risiko. Yang kedua, menilai bagaimana risiko dapat mempengaruhi jalannya operasional dan pelayanan BPJS. Yang ketiga, menentukan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Yang keempat, melakukan analisis risiko secara kualitatif dan maupun kuantitatif. Yang kelima, menentukan prioritas penanganan risiko. Yang keenam, mendokumentasikan hasil analisis risiko. APO 1203 maintains a risk profile, yaitu mempertahankan dan memperbaharui profil risiko organisasi agar selalu mencerminkan kondisi risiko yang terbaru. Aktivitasnya yang pertama menyusun daftar risiko, yang kedua mengelompokkan risiko berdasarkan kategori, yang ketiga menentukan pemilik risiko, yang keempat memperbaharui tingkat risiko secara berskala, yang kelima mendokumentasikan perubahan profil risiko, yang keenam menyimpan dan mengelola dokumentasi risiko organisasi. APO 1204 articulate risks, yaitu memberitahukan manajemen dan
pihak yang terkait mengenai informasi dan risiko agar mereka dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam membuat keputusan. Aktivitasnya yang pertama menyusun laporan risiko secara berskala, yang kedua menyampaikan hasil analisis risiko kepada manajemen, yang ketiga melaporkan risiko yang melebihi batas toleransi organisasi, yang keempat menyampaikan rekomendasi mitigasi risiko, yang kelima melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai risiko yang mungkin terjadi, yang keenam mendokumentasikan seluruh komunikasi risiko. Yang ke-10, APO 1205, Define a Risk Management Action Portfolio, yaitu mendefinisikan memutuskan langkah-langkah pengelolaan risiko yang akan dilakukan sesuai dengan tingkat prioritas risiko yang teridentifikasi. Aktivitas yang pertama itu menentukan strategi mitigasi risiko, yang kedua menentukan kontrol domain yang diperlukan, yang ketiga menyusun rencana penanganan risiko, yang keempat penentuan sumber daya yang dibutuhkan, yang kelima menetapkan jadwal implementasi mitigasi, yang terakhir menentukan indikator keberhasilan mitigasi risiko. Domain 1206, Respond to Risk, definisinya yaitu mengeksekusi tindakan yang sudah direncanakan agar risiko dapat berkurang, dikendalikan, dan dihilangkan. Aktivitas yang pertama itu mengimplementasikan kontrol keamanan dan pengendalian risiko, yang kedua melaksanakan kegiatan mitigasi sesuai rencana, yang ketiga memantau efektivitas tindak mitigasi, yang keempat menangani insiden yang berkaitan dengan risiko, yang kelima melakukan evaluasi hasil mitigasi risiko, dan yang terakhir melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pengelolaan risiko. Instrumen audit dan aktivitas proses yang akan diaudit. APO 1201 Collects Data. Tujuannya yaitu adalah pengumpulan data risiko TI. Yang pertama, organisasi memiliki prosedur formal untuk mengumpulkan data risiko TI. Yang kedua, data risiko dikumpulkan dari sumber internal dan eksternal secara berskala. Yang ketiga, organisasi memiliki klasifikasi atau kategori risiko yang terdokumentasi. Yang keempat, setiap insiden keamanan informasi dicatat dan didokumentasikan. Yang kelima, data histori mengenai risiko dan insiden disimpan dengan baik. Yang keenam, organisasi melakukan identifikasi faktor penyebab risiko. Yang ketujuh, organisasi melakukan analisis terhadap kondisi yang memicu risiko. Dan yang kedelapan, evaluasi data risiko dilakukan secara berskala. APO 1202 Analisis Risk, tujuannya yaitu adalah menganalisis risiko teknologi informasi. Yang pertama itu, organisasi melakukan penilaian kemungkinan terjadinya risiko teknologi informasi. Yang kedua, organisasi melakukan analisis dampak risiko terhadap layanan BPJS. Yang ketiga, tingkat risiko ditentukan berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Yang keempat, analisis risiko dilakukan menggunakan metodologi yang jelas dan terdokumentasi. Kelima, risiko diprioritaskan berdasarkan tingkat kritisnya. Dan yang terakhir, hasil analisis risiko didokumentasikan dengan baik. APO 1203, Maintain a Risk Profile. Yang pertama, tujuan pemelihara profil risiko. Pertanyaan pertama, organisasi memiliki dokumen risk registrasi yang lengkap. Risiko dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, setiap risiko memiliki penanggung jawab yang jelas. Yang keempat, profil risiko diperbarui secara berkala. Yang kelima, perubahan tingkat risiko selalu dicatat dalam dokumentasi. Yang keenam, dokumentasi risiko tersimpan dan mudah diakses ketika diperlukan. APO 1204, Articulate Risk. Tujuannya, komunikasi risiko. Pertanyaan pertama, laporan risiko disusun secara berkala. Yang kedua, hasil analisis risiko disampaikan kepada manajemen. Yang ketiga, risiko yang melebihi batas toleransi segera dilaporkan kepada pihak yang terkait. Yang keempat, organisasi memberikan rekomendasi mitigasi terhadap risiko yang ditemukan. Yang kelima, komunikasi mengenai risiko dilakukan antar unit kerja terkait. Yang keenam, hasil komunikasi risiko didokumentasikan dengan baik. APO 1205, Define a Risk Management Action Portfolio. Tujuannya, perencanaan mitigasi risiko. Pertanyaan pertama, organisasi menetapkan strategi mitigasi untuk setiap risiko utama. Yang kedua, kontrol keamanan yang diperlukan telah ditentukan berdasarkan hasil analisis risiko. Yang ketiga, organisasi memiliki rencana penanganan risiko yang terdokumentasi. Yang keempat, sumber daya untuk mitigasi risiko dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, jadwal pelaksanaan mitigasi risiko telah ditetapkan. Yang keenam, organisasi memiliki indikator keberhasilan mitigasi risiko. APO 1206, Respond to Risk. Tujuannya implementasi dan evaluasi mitigasi. Pertanyaan pertama, kontrol keamanan telah ditetapkan sesuai rencana mitigasi risiko. Yang kedua, tindakan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas mitigasi risiko dipantau secara berkala. Yang keempat, organisasi memiliki prosedur penanganan insiden risiko 3. Yang kelima, hasil mitigasi risiko dievaluasi secara berkala. Yang terakhir, organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan risiko. Cara mengukur atau menganalisis hasil audit. Audit dilakukan terhadap 3 pertanyaan di atas yang dibuat berdasarkan aktivitas pada APO 1201 hingga APO 1206.
Penilaian menggunakan skala Likert 1-5, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan terakhir 5 sangat setuju. Cara mengukur atau menganalisis hasil audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh nilai dari rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, APO 12.01 atau Collect Data, memiliki hasil rata-rata 4,1. APO 12.02, Analysis Risk, memiliki nilai rata-rata 4.0. Dan APO 12.03, Maintain a Risk Profile, memiliki nilai rata-rata 3,8. APO 12.04, Articulate Risk, memiliki rata-rata 4,0. APO 12.0,5 menyatakan bahwa portofolio tindakan manajemen risiko itu nilai rata-ratanya 3,9. APO 12.06 Respond to Risk memiliki nilai rata-rata 3,7. Lalu selanjutnya ada perhitungan capability level. Rumus capability level yaitu nilai rata-rata dibagi dengan jumlah subproses. Lalu berdasarkan hasil tersebut, nilai capability level APO 12 adalah 3,92. Menurut COVID 2019, berdasarkan level 0 itu incompletement, yang kedua ada level 1 performat, yang ketiga ada level 2 managed, dan seterusnya. Nilai 3,92 menunjukkan bahwa proses APO 12 sudah hampir mencapai tingkat 4 atau proses predictable. Lalu yang ketiga ada perhitungan maturity level. Rumus capability level yaitu maturity level sama dengan capability level dibagi 5 kali 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses memiliki tingkat kematangan sebesar 78,4%. Kategori maturity bisa dilihat di slide. Dengan presentasi 78,4%, APO 12 berada dalam kategori manage. Analisis gap. Target organisasi berdasarkan hasil faktor desain adalah tingkat kemampuan 4. Karena risiko keamanan data pelanggan tinggi, ancaman siber berada pada kategori tinggi yaitu 75%. Kebutuhan kepatuhan regulasi mencapai 80%. APO 12 merupakan salah satu proses yang memiliki prioritas tertinggi. Perhitungan gap ada di slide dan hasil tersebut menunjukkan bahwa organisasi sudah hampir mencapai target yang diinginkan, tetapi masih perlu sedikit perbaikan agar proses pengelolaan risiko bisa berjalan baik dan terukur, serta konsisten. Yang terakhir ada rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil audit, rekomendasi yang diberikan ada 8. Yang pertama, memperbaharui register secara berkala dan terdokumentasi. Yang kedua, menentukan indikator risiko utama atau KRI agar bisa mengawasi risiko dengan cara yang mengukur angka-angka. Yang ketiga, meningkatkan monitoring terhadap efektivitas mitigasi risiko. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap kontrol keamanan informasi. Yang kelima, meningkatkan pelatihan keamanan informasi bagi seluruh pegawai. Yang keenam, mengembangkan dashboard pemantauan risiko secara real time. Yang ketujuh, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan risiko dan keamanan informasi secara rutin.